Pada yang terhormat Bapak Kepala Sekolah SD Negeri 0 serta yang terhormat Bapak Ibu Guru hebat SD Negeri 04. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat, hidayah serta inayahnya sehingga kita dapat berkumpul di sini dalam acara diseminasi penerapan budaya positif di sekolah. Ini merupakan tugas CGP, yaitu untuk aksi nyata modul 1.4. Apa kabar Bapak Ibu semua? Baik. Alhamdulillah. Nanti sebelum kita ke materi, nanti kalau saya mengucapkan SD Negeri 04, Bapak Ibu Guru menjawab hebat, 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 luar biasa. Seperti itu nggih Bapak Ibu? Nggih. Siap. SD Negeri 04. Hebat, 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 luar biasa. Terima kasih semangatnya walaupun sudah siang dan dalam keadaan yang sangat panas. Masih semangat Bapak Ibu? Semangat. Alhamdulillah. Nah, di sini kita akan belajar tentang budaya positif. Perkenalkan, nama saya Ferry Vici Isuci Rohmatika, calon guru penggerak angkatan 10 SD Negeri 04, Kecamatan Beli, Kabupaten Pemalang. Yang tentunya Bapak Ibu guru semua sudah kenal pastinya, nggih? Nah, di sini saya berdiri di sini bukan berarti saya merasa lebih pintar atau lebih menguasai dari Bapak Ibu. Mungkin ada Bapak Ibu guru yang lebih hebat lagi dari saya. Tapi di sini saya memang mendapatkan tugas, yaitu untuk mendiseminasikan modul 1.4. Nah, di sini kita akan mempelajari tentang konsep inti budaya positif. Sebelum sampai konsep inti budaya positif, apakah Bapak dan Ibu guru sudah pernah mendengar budaya positif? Pernah, Bu? Nah, budaya positif itu kira-kira budaya yang seperti apa nih Bapak Ibu? Baik. Oke, betul sekali. Nah, itu secara keseluruhan memang seperti itu, tapi nanti kita akan membahasnya satu persatu. Dari mulai perubahan paradigma belajar, teori kontrol dan disiplin positif, motivasi perilaku manusia, keyakinan kelas, nilai-nilai kebajikan, kebutuhan dasar manusia, 5 posisi kontrol dan segitiga restitusi. Mungkin yang paling familiar yaitu disiplin positif nih Bapak Ibu. Lanjut. Kita nanti akan mulai dari perubahan paradigma belajar.
belajar. Mungkin di sekolah kita memang sudah ada yang melaksanakan kurikulum merdeka dan ada yang masih menggunakan kurikulum 13. Nah, di sini perbedaannya nanti akan dijelaskan perubahan paradigma yang seperti apakah. Nah, perubahan paradigma belajar menurut Ki Hajar Dewantara yang merupakan pendiri perguruan taman siswa, suatu lembaga pendidikan yang memberikan kesempatan pada para pribumi untuk memperoleh hak pendidikan. Pada ini dimulai dari pada masa penjajahan. Nah, tujuan pendidikan adalah menuntun segala kodrat yang ada pada anak agar mereka sebagai manusia dan anggota masyarakat dapat mencapai kesempatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya. Di mana perubahan paradigma belajar mungkin dahulu kita menyampaikan pembelajaran untuk siswa lebih berpihak pada siswa. Kemudian dengan adanya kurikulum merdeka, ini diharapkan kita lebih melaksanakan pembelajaran yang berpihak pada murid, seperti itu. Nah, pendidik itu diibaratkan seorang petani, di mana anak-anak peserta didik kita adalah kita ibaratkan sebagai biji tumbuhan yang disemai dan ditanam oleh petani. Kemudian anak-anak bagai bulir jagung yang ditanam. Ketika bibit jagung tersebut ditanam, kemudian dirawat, tentunya akan menjadi bibit yang baik dan akan tumbuh dengan baik, menghasilkan juga hasil yang baik. Kemudian anak-anak didik kita juga ketika kita mendidik secara lebih diperhatikan, mendidiknya juga lebih berpihak pada anak, mungkin anak-anak akan merasa lebih termotivasi karena kita tidak hanya mengajarkan sesuatu atau memaksakan anak untuk belajar, tapi kita akan melatih anak untuk lebih mandiri, lebih kreatif, seperti itu. Kemudian selain tumbuh dengan baik, apabila bibit jagung tadi tidak disiram, kemudian tidak dipupuk, nanti akan tumbuh tidak optimal. Seperti itu juga mungkin murid-murid kita semua. Nah, di sini ada 3 semboyan Ki Hajar Dewantara, yaitu yang pertama ing ngarso sung tulodo, di mana guru harus bisa memberi contoh atau panutan kepada murid-muridnya. Kemudian yang kedua ing ngarso ing madyo mangun karso, guru harus bisa membangkitkan semangat atau kemampuan dalam diri murid untuk terus belajar dan melakukan inovasi. Kemudian satu lagi yaitu tuturi handayani. Ini yang paling familiar. Guru harus memberi dorongan atau motivasi kepada muridnya. Nah, Ibu dan Bapak sudah pernah dengar yel-yel profil pelajar Pancasila? Pernah ya, pasti pernah. Apalagi yang sudah mengajar dengan menggunakan kurikulum merdeka. Ya, mari kita simak bersama-sama. Bapak dan Ibu guru, monggo kita biar gak ngantuk, biar gak bosan, kita berdiri. Kita nanti bersama-sama
mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Bisa Bapak Ibu? Bisa, sekali lagi ya. Belajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Sudah beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Seperti itu, oke? Nanti bisa diterapkan untuk anak-anak kita di kelas, biar anak-anak juga merasa tidak bosan. Seperti juga untuk ini tadi kita ya profil pelajar Pancasila, kita lanjut ke teori kontrol dan disiplin positif. Nah, ini yang tadi disiplin positif. Untuk teori kontrol, nanti Bapak dan Ibu saya bagikan kertas. Nanti Bapak dan Ibu tuliskan sesuatu yang paling Bapak dan Ibu, pokoknya Bapak dan Ibu, sesuatu yang sangat berharga, yang apabila diminta orang itu tidak akan Bapak Ibu kasih. Nah, ini nanti saya bagikan ya. Bapak Ibu guru boleh bebas nulis apapun, terserah Bapak dan Ibu guru. Monggo dipikirkan kira-kira yang paling sesuatu yang paling berharga dan tidak akan Bapak dan Ibu guru berikan kepada siapa? Monggo. Oke. Ada A dan B, Anda dan teman Anda sobeklah secari kertas. Lah ini kertasnya, tuliskan benda atau sesuatu yang sangat berharga untuk Anda, letakkan di salah satu tangan Anda dan genggam benda tersebut dengan segala daya, buatlah sebuah kepalan. Seperti itu Bapak Ibu. Mari kita kepal bersama-sama. Nah, monggo. Barangkali setelah simulasi ini ada Bapak dan Ibu yang mau mengungkapkan pendapatnya, monggo saya persilahkan. Retno, monggo. Hal yang berharga untuk saya dan akan saya pertahankan. Saya menuliskan di sini keimanan atau agama saya. Saya walaupun dirayu-rayu, saya tidak mau. Saya tetap berpegang pada agama saya sekarang. Mungkin demikian, Bu Atik. Tepuk tangan. Seperti itu. Itu adalah salah satu contoh simulasi untuk teori kontrol, dan dari teori kontrol itu kita dapat menyimpulkan bahwa kita
sendirilah yang akan memegang kontrol untuk diri kita sendiri. Nah, mau dibawa kemanapun kalau kita memegangnya dengan erat, tidak akan goyah walaupun ibaratnya diiming-imingi uang atau diiming-imingi apapun, tidak akan goyah seperti itu. Kontrol itu ada pada tangan kita sendiri seperti itu. Ya. Ini untuk teori kontrol. Nah, kemudian kita berlanjut ke disiplin positif. Disiplin positif, disiplin itu berasal dari bahasa Latin yaitu disiplina, ya, yang artinya membuat orang menggali potensinya untuk menuju sebuah tujuan apa yang dia hargai. Namun dalam budaya kita makna kata disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kecenderungan umum adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan mulia. Maksudnya, disiplin positif kalau menurut kita kadang-kadang lebih memaksakan, tapi sebenarnya tidak, ya. Pada prakteknya kadang-kadang disiplin itu dalam artian kadang-kadang kita membuat suatu aturan yang dimana anak-anak harus mengikuti aturan tersebut. Nah, di sini kan ada sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Nah, itu salah satu contohnya tata tertib seperti itu. Kan misalnya kalau anak-anak melanggar, kita akan cenderung memberikan hukuman kepada anak tersebut. Seperti itu. Disiplin positif yaitu disiplin sesuatu yang akan mereka lakukan tapi tidak merupakan tekanan buat mereka. Kalau misalnya saya tidak melakukan, kemudian saya akan dihukum, tidak. Tapi nanti dari disiplin positif ini nanti kita akan berlanjut ke ada keyakinan kelas. Di situ nanti kita bisa lebih memperdalam bagaimana disiplin positif yang tidak memaksakan anak untuk melakukan itu karena mereka takut karena hukuman, seperti itu. Selanjutnya, motivasi perilaku manusia. Mungkin Bapak dan Ibu semua selain nanti motivasi buat anak-anak, kita juga perlu motivasi. Nggih, buat Bapak Ibu. Itu motivasi itu malah merupakan hal utama untuk kita. Kalau kita termotivasi untuk maju, pasti apapun yang akan kita lakukan lebih bersifat positif, seperti itu hasilnya. Menurut Diane Gosens, seorang pakar pendidikan menyatakan ada 3 motivasi manusia. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Kemudian yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka punya. Kalau dilihat dari ini, Bapak dan Ibu guru pilih yang nomor berapa? Nah, kalau yang nomor 3 ini memang suatu tujuan yang paling mulia kalau menurut saya. Kalau yang satu dua ini lebih untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Misalnya kita berangkat ke sekolah, itu motivasinya berangkat pagi bukan karena disiplin atau mengikuti aturan, tapi karena kita takut akan hukuman. Kita mau boten, Bu? Nah, itu termasuk juga mungkin buat anak-anak kita juga mungkin seperti itu. Nah, untuk yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan. Contohnya, kita harus belajar yang rajin karena mungkin orang tua sudah menjanjikan nanti kamu kalau sudah ranking 1, nanti Bu Guru mau memberikan sesuatu. Mungkin itu adalah
yang kedua untuk motivasi mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain, seperti itu. Kemudian yang keempat, nilai-nilai kebajikan universal. Nilai-nilai kebajikan universal itu sangat luas, ya. Nilai-nilai kebajikan universal ini lebih ditujukan kepada profil pelajar Pancasila, di mana profil pelajar Pancasila itu mempunyai 6 dimensi apa 5 dimensi Bapak Ibu? 6, ya. Coba 6 dimensi profil pelajar Pancasila itu apa saja? Yang pertama, beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. betul sekali. Kemudian yang kedua, ayo Buning, yang kedua apa? Oh itu binekaan. Betul sekali. Seperti tadi yang elemen profil pelajar Pancasila, kita ulangi bersama-sama nih Bapak Ibu. Yang pertama, beriman pada Tuhan Yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Nah, dari elemen profil pelajar Pancasila tersebut diharapkan bisa diterapkan di sekolah kita. Semoga nih Bapak Ibu. Untuk yang utama sebenarnya beriman dan bertakwa, seperti tadi Bu Retno mengatakan bahwa yang utama adalah keimanan dan ketakwaan, itu yang utama. Ketika kita sudah beriman dan bertakwa, kemudian di dalam itu sudah ada aturan-aturan kita harus berbuat baik atau tidak, sudah ada aturannya, jadi itu bisa menjadi fondasi buat kita dan buat anak-anak terutama. Nah, tadi sudah ada nilai kebijakan universal. Nah, ini yang kelima yaitu keyakinan kelas. Apakah Bapak Ibu sudah ada yang merancang keyakinan kelasnya? Saya belum. Mungkin yang kurikulum 2013 belum di Bapak Ibu. Nah, di sini nanti diharapkan bisa menambah wawasan agar ketika nanti Bapak dan Ibu sudah melaksanakan kurikulum merdeka untuk membuat suatu kesepakatan kelas atau keyakinan kelas. Alhamdulillah karena saya dulu mengajar di kelas 4 dan sekarang kelas 5 sudah melaksanakan kurikulum merdeka juga. Nah, di sini nanti prosedur pelaksanaannya yaitu berdiskusi tentang peraturan yang perlu disepakati di kelas. Kita menjelaskan kesepakatan kelas atau keyakinan kelas itu apa. Kita jelaskan dulu agar anak-anak mengetahui keyakinan kelas yang bagaimana yang ingin anak-anak sepakati. Kemudian mencatat semua masukan. Setelah kita menjelaskan, kemudian anak-anak menuliskan apa kira-kira yang perlu disepakati di kelas agar anak-anak bisa melaksanakan. Kemudian mengikuti kalimat negatif menjadi positif. Temukan nilai kebajikan atau keyakinan yang dituju dari peraturan tersebut. Tinjau ulang keyakinan kelas secara bersama. Setelah selesai dibuat, disetujui dan ditandatangani oleh semua warga kelas. Jadi setiap anak-anak itu bertanggung jawab untuk melaksanakan keyakinan kelas tersebut, karena hal tersebut merupakan salah satu cara kita untuk melatih anak untuk disiplin dan lebih bertanggung jawab. Nah, di sini ini ada contoh keyakinan kelas. Nah, keyakinan kelas yang pertama datang tepat waktu, menjaga kebersihan kelas, menghormati guru, membuat pembelajaran nyaman, kemudian mengumpulkan tugas tepat waktu, dan yang pertama itu sebenarnya berdoa sebelum dan sesudah melaksanakan pembelajaran. Itu mungkin sudah dilaksanakan ya. Kalau berdoa itu walaupun kurikulum
tapi mungkin belum dibuat ya aturannya dan kemudian kesepakatannya ditempel di kelas masing-masing. Semoga nanti kedepannya kita dapat membuat kesepakatan kelas agar anak-anak juga terlatih untuk lebih bertanggung jawab ya Bapak Ibu. Lanjut, kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia itu ada berapa? Ada yang sudah pernah mengetahui kebutuhan dasar manusia? Ada 3. Ayo, ada lagi. Ada berapa kebutuhan dasar manusia? Nah, di sini ada kebutuhan manusia itu ada 5. Nah, di sini yang pertama itu kebutuhan bertahan hidup. Ini termasuk yang kebutuhan pokok nih Bapak Ibu. Oke. Nah, kebutuhan bertahan hidup itu meliputi makanan, pakaian, tempat tinggal, kesehatan, dan keamanan. Apabila hal tersebut salah satu ada yang tidak ada, maka kita akan merasa tidak nyaman seperti itu. Okay. Kemudian yang kedua, kasih sayang dan rasa diterima. Kasih sayang dan rasa diterima itu contohnya rasa diterima, diperdulikan, berbagi, kerjasama, menjadi bagian dari kelompok. Termasuk saya di sini juga menjadi bagian dalam kelompok yang perlu kasih sayang, ya Bapak Ibu. Dengan rawuhipun Bapak Ibu di sini berarti Bapak Ibu sudah sayang kepada saya. Terima kasih. Kemudian penguasaan, merasa kompeten, diakui, terampil, dihormati, didengar, memimpin dan berpengaruh. Karena di sekolah juga pasti ada pemimpin, seperti itu. Kita semua juga nanti mungkin kedepannya akan menjadi seorang pemimpin. Selain pemimpin di rumah buat bapak-bapak, pemimpin juga di sekolah karena kita sebagai orang tua di sekolah. Kemudian kebebasan, mandiri, memiliki banyak pilihan, mencoba hal baru, mampu mengendalikan arah dirinya. Kita juga perlu kebebasan, betul Bapak Ibu? Kalau kita tidak bebas terikat, pasti juga tidak nyaman. Seolah-olah kita melompat-lompat ingin lari, ingin seperti itu. Tapi kalau kita diberi kebebasan, malah kita lebih bertanggung jawab. Kemudian kesenangan. Nah, ini yang terakhir, kesenangan. Bagaimana Ibu? Bapak, kalau kesenangan kebutuhan yang sangat diimpi-impikan mungkin ya. Nah, ini bermain, humor, tertawa, antusiasme ini biasanya buat anak-anak juga sangat senang untuk hal ini. Termasuk Bapak dan Ibu guru dan saya sangat senang kalau yang kesenangan ini bisa healing ya Bapak Ibu. Yang ketujuh ada 5 posisi kontrol kita sebagai guru. Nah, yang pertama adalah sebagai penghukum, membuat orang merasa bersalah, sebagai teman, manajer, dan pemantau. Di manakah posisi kita? Apakah semua ada? Ada ya, untuk semua mungkin semua ada dari, tapi untuk dari 5 posisi kontrol ini yang paling kita harapkan adalah sebagai teman, ya. Sebagai apa? Lagi? Manajer, ya. Pembuat orang merasa bersalah ini maksudnya begini kuning, bukan maksudnya kita menindas anak-anak, tidak bening, tapi membuat orang merasa bersalah ketika kita bertutur kata halus kepada anak. Akhirnya anak-anak yang tadinya pinginnya tidak mengikuti aturan, akhirnya ketika kita ngomongnya halus, mereka malah akhirnya lebih merasa malu. Kok saya begini, seperti itu bening, lebih seperti itu. Secara kita mengajarkan anak-anak dengan kasih sayang
hanya melanggar ketika kita tidak membentak-bentak mereka, malah mereka akhirnya menjadi mengikuti apa yang seharusnya seperti itu, Bu. Ya. Nah, ini ada pertanyaan-pertanyaan. Coba kita amati bersama-sama. Saya kecewa sekali dengan kamu. Kamu tidak pernah benar melakukannya. Ayolah lakukan demi ibu atau bapak. Apakah kamu mau mendapatkan stiker bintang hari ini? Bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Kamu selalu yang paling terakhir. Ini coba yang pertama ini posisi kontrol apa kira-kira? Siapa yang mengatakan itu? Ya, ini tapi bisa dilihat dari ini juga nih Bapak Ibu. Kalau kata-katanya lebih halus mungkin juga nanti berubah kontrolnya menjadi berbeda nih Bapak Ibu. Nah, ini mari kita lihat yang sebenarnya atau jawaban dari yang itu. Monggo. Saya merasa kecewa sekali dengan kamu. Nah, itu kan kalau kita ngomongin saya merasa kecewa sekali dengan kamu seperti itu suaranya lantang, mungkin penghukum gitu Bapak Ibu. Tapi kalau kita berbicaranya halus, saya kecewa sekali dengan kamu. Mungkin mereka malah akhirnya rikuh gitu Bapak Ibu. Nah, itu berarti membuat merasa bersalah. Terus ada lagi, kamu tidak pernah benar melakukannya tapi dengan nada tinggi. Berarti ini malah sebagai penghukum. Ayo lakukan demi bapak dan ibu sambil dipupuk misalnya itu, kita malah lebih sebagai teman. Kemudian yang selanjutnya adalah pemantau, manajer dan penghukum. Apakah sampai sini ada bapak ibu yang mau bertanya? Tidak. Oke, lanjut nih bapak ibu. Nah, ini yang terakhir, segitiga restitusi. Segitiga restitusi adalah tahapan suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru atau orang tua agar dapat menghasilkan anak yang mandiri dan bertanggung jawab. Ini menurut pakar pendidikan Diane Gosen. Nah, segitiga restitusi ini bentuknya juga segitiga, ya Bapak Ibu. Yang pertama menstabilkan identitas, kemudian validasi tindakan yang salah dan menanyakan keyakinan. Kemarin saya sudah praktek untuk segitiga restitusi di kelas saya. Monggo disimak videonya. Disimak videonya. Menurut kita, menurut kita tidak membawa buku sepeda,
tadi sudah dijelaskan ada validasi tindakan yang salah, kemudian sampai selesai kita menemukan solusi bagaimana harus bersikap. Nah, dari tadi kita sudah menjelaskan materi sangat banyak, itu yang sudah saya pelajari di modul 1.4 yang menurut saya ini modul yang paling membuat saya wah, karena bagaimana materinya sangat banyak Bapak Ibu dan harus dilaksanakan diseminasi seperti hari ini. Nah, dari segitiga restitusi, dengan memahami struktur segitiga restitusi diharapkan guru dapat menerapkan posisinya sebagai manajer dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan bermakna yang dapat membuat murid menjadi lebih percaya diri, mandiri, dan bertanggung jawab. Seperti itu. Nah, izinkan saya berpantun nih Bapak Ibu. Burung dara, burung cendrawasih, cari dulu di Papua. Cukup sekian dan terima kasih. Semoga bermanfaat untuk semua nih Bapak Ibu. Matur nuwun atas partisipasinya. Saya sangat berterima kasih. Semoga apa yang sudah saya sampaikan nanti bisa menginspirasi, apalagi untuk Bapak Ibu yang belum melaksanakan kurikulum merdeka. Kiranya cukup sekian. Apabila ada kata yang kurang berkenan, saya mohon maaf. Saya tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.